Selamat datang dalam perjalanan pendidikan kami tentang thalassemia, di mana kita akan menjelajahi misteri penyakit ini. Sebelum memulai, pernahkah Anda mendengar tentang thalassemia? Ya, itu adalah penyakit darah genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak-anak. Maka dari itu, mari bersama-sama kita mengungkap misteri thalassemia dan bekerja menuju masa depan yang lebih sehat. Untuk memahami dampak global thalassemia, mari kita mulai dengan melihat epidemiologinya. Menurut Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Yayasan Thalassemia Indonesia, terjadi 10.793 kasus di Indonesia pada tahun 2021 dengan 2,6-11% penderita thalassemia alfa dan 2-10% penderita thalassemia beta. Mari kita bahas apa sebenarnya thalassemia itu. Penyakit ini adalah kelainan darah resesif autosomal yang dimana terjadi masalah dengan hemoglobin yang memiliki peran dalam membawa oksigen. Hasilnya, anemia, sebuah kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk berfungsi dengan baik. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, kulit pucat, dan gejala lain yang berdampak signifikan pada kualitas hidup individu. Thalassemia sendiri mempunyai dua subtipe, yaitu thalassemia alfa dan thalassemia beta. Thalassemia alfa terjadi ketika sebagian atau seluruh globin alfa yang diperlukan untuk membuat hemoglobin hilang atau rusak. Sedangkan thalassemia beta terjadi ketika globin beta bermutasi. Faktor resiko utama penyebab anak lahir dengan thalassemia adalah dari keluarga. Namun, ras juga bisa meningkatkan resiko anak lahir dengan thalassemia. Lalu, bagaimana kita memastikan bahwa thalassemia tidak diwariskan ke generasi berikutnya? Thalassemia dapat terdeteksi sejak dini melalui tes genetik praimplementasi atau PGT, sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kelainan genetik pada embrio. Sebelum kita membahas terlalu jauh tentang PGT, mari kita telusuri sejarah singkatnya. PGT pertama kali dikembangkan di Inggris pada pertengahan tahun 1980-an. Dan pada tahun 1989, sebuah tonggak sejarah tercatat ketika tim Handyside melaporkan kelahiran anak pertama yang terbebas dari kelainan genetik berkat PGT, khususnya kelainan termasuk kromosom X. Di antara 3 jenis PGT yang tersedia, PGT-M adalah pilihan utama untuk menguji kelainan gen tunggal seperti thalassemia. Metode PGT-M pertama kali digunakan untuk mendiagnosis thalassemia beta pada tahun 1998. Lalu, bagaimana proses PGT berlangsung? Pertama-tama, orang tua akan menjalani tes genetik dan pemeriksaan kesuburan. Kemudian, tes PGT akan dikembangkan berdasarkan sidik jari DNA keluarga untuk menentukan apakah diperlukan metode pengujian gen